Nah, buat orang-orang yang punya utang, nih jawaban nih. Jawaban, biar kata supaya kita nggak khawatir gini ya. Punya utang tuh bukan sesuatu yang kejahatan gitu loh. Tapi nggak mau bayar itu yang jahat. Punya utang itu bukan sesuatu yang sifatnya kriminal. Tapi nawa itu ngutang untuk ngemplang itu yang jadi masalah buat kita. Kita pelihara itu aja. Sambil kita ngelurusin ikhtiar kita. Bila mana kemudian kita meninggal dunia, sebelum utang kita lunas, nggak ada tuh cerita digantung di kaki langit. Yang digantung di kaki langit itu, buat siapa yang punya utang, kagak ada nawa itu bayar. Nggak ada juga ikhtiarnya. Nggak ada rasa yang dilihat sama Allah. Itu yang diubar. Tapi kalau kita udah mah, Allah kasih jalan lah insya Allah. Ya, niat dipelihara betul. Supaya emang kita bisa benar-benar bayar. Dan kalau udah niat bayar, Allah pasti nolongin, Ji. Allah pasti nolongin. Nah tinggal kita ya mesti sabar aja. Namanya gue punya utang, lu ditagih kan. Namanya gue ditagih, ya terimain aja. Namanya gue diomelin, ya terimain. Baru diomelin. Saya pernah kok gitu. Bukan pernah, sering. Saya datang ngadap minta maaf. Habis kita. Habis dah pokoknya kupingnya kayak apa pedesnya. Udahannya mbak, coba udahannya nih. Dia manggil istrinya. Bu, ini. Sob, mau makan apa lo? Coba. Habis diomelin suruh makan. Nah. Lah emang begitu. Itu kan udah menjadi nafsunya orang ketika dia nagih kita nggak ada. Emang dia begitu. Yang salah siapa? Yang salah kan kita yang nggak bayar kan. Kalau kita bayar kan masa iya kita diomelin? Kan nggak mungkin ya. Nah saudara-saudara pemirsa yang dirahmati Allah. Sekarang kita masuk ke bab berikutnya. Bab berikutnya ini di surah Al-An'am 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa orang yang ngasih 1, dibayar sama Allah 10. Nah kita balik deh. Siapa yang pengen dapat 10, kita keluarin 1. Mafhum mukhalafah tuh namanya, ya. Kita punya utang berapa? 10 juta. Lah keluarin deh 1 juta. Ada yang bilang nanti nih, Ustaz, 1 juta. Kalau ada juga, kita bakalan buat bayar utang kali. Ya kalau lo bayarin utang, masih ada 9 juta. Sedangkan itu tinggal 1 juta sejutanya. Kalau nanya saya, mas, saya bilang, sedekahin aja dulu. Tapi pamit sama yang punya utang itu. Oh saya gitu. Saya datang kok. Saya bilang, Ji kalau anak bayarin, ini motor anak-anak jual, nggak goyang tuh utang. Bismillah nih anak mau sedekahin nih motor. Itu ngamuk deh. Ya mendingan buat gua dong. Buat kalau buat lo Maji, utang nih nggak goyang. Habis ini gua nggak bisa bayar lagi. Ya nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa mah. Tapi kan nggak mungkin nggak apa-apa. Utangnya banyak kan. Akhirnya terjadilah perembukan. Percaya pemirsa, it's all about negotiation. Ini semua perkara negosiasi. Kalau kita nggak bisa negosiasi, emang kita habis dikecak sama utang kita. Kita tunjukkan dong kepedean kita bahwa insya Allah utang sejengkal. Seminggu insya Allah saya bisa bayar. Kalau nggak bisa bayar, kita seminggu lagi. Baik, Ustaz. Ini ngeganggu aja nih. Ada telepon ya, dulu. baik Ustaz, ada penelpon masuk. Kita lagi enak-enak ngomong nih. Assalamualaikum. Iya deh, waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya Ustaz, domelin Ustaz takut ya. Silakan Ustaz lanjutin. Iya pemirsa ya, kadang-kadang kita lagi enak ngomong nih. Kayaknya lagi tenggorokan bener nih suara. Ya diberhentiin. Sampai mana tuh ngomongnya tadi? Minggu depan. Minggu depan, iya minggu depan ketemu lagi dah. Udah mana cepetan nanya nih? Ada pertanyaan nggak? Ya lanjut Ustaz. Lagi pengen ditanya nih, ngacung lagi yang di rumah. Yang di rumah mana yang di rumah ada? Ada nggak? Ya. Kita udah ngebut lagi, ada telepon lagi. Yeah. Jadi utang kita itu kita kita hitung. 10 juta, tembak 1 juta. 1 juta itu kan biasanya gini ya, bisa kan nggak ada. Ketika nggak ada, apa yang ada yang kira-kira nilainya 1 juta? Umpama kata ada TV sama kulkas. Kalau dilebur 1 juta, udah itu buang. Situ buang nggak buang, percaya sama saya, diambil sama tuh orang. Beneran nih saya ngomong nih. Bener pasti diambil sama dia. Begitu dia datang, mana utang lo? Nggak ada ya bang. Nggak ada, lu punya TV, lu punya kulkas. Udah tuh gue udah bawain gerobak. Gitu, masukin gerobak.
Daripada kita kasih sama manusia, sementara kita masih punya utang sisa, kita kasih ke Allah. Ustadz kalau gitu ente ngebela orang-orang yang pada punya utang dong? Enggak, ana ngebela ente ji, salah lo. Dengan cara begitu orang jadi punya duit. Saya masuk ke bank, saya masuk ke perusahaan-perusahaan leasing. Saya bilang sama mereka, saya bisa nagih. Saya bisa nagih utang-utang orang yang nggak kebayar. Sama ente punya bank, sama ente punya perusahaan. Bagaimana caranya? Ente suruh sedekah orang itu. Gitu. Jadi datangnya itu bukan datang nagih. Datangnya itu kayak kita orang begini. Assalamualaikum Ji. Ente udah 3 bulan nih nggak bayar. Ente doanya bagaimana? Gitu. Cara nagihnya begitu. Bapak ibu yang dirahmati Allah, kalau emang punya piutang nggak ketagih, datang ke orang itu. Datang ke orang itu nanya tentang sholat duha, tentang sholat malam, tentang sholat berjamaah. Ajarin itu. Setelah ajarin itu, tanya sama dia, punya duit nggak buat sedekah? Gua nggak minta buat bayar utang nih ya, buat sedekah ada nggak? Kalau ada bayarin deh. Iya. Habis itu saya kembali lagi sebulan, insya Allah ente bisa bayar utang ana. Cakep banget. Ya Ustadz, ini penelpon tadi kayaknya udah mulai masuk lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, iya. Ibu agak keras sedikit suaranya Ibu. Waalaikumsalam. Iya, iya. Di mana Ibu? Di Bekasi, Pak. Oh iya, di Bekasi Iya, dengan Ibu alhamdulillah. siapa? Dengan Ibu Ima. Iya, silakan Ibu Imah langsung ke Ustadz. Pak Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, ini saya nanya, bukan masalah tipenya lain, boleh nggak Pak Ustadz? Boleh. Masalah puasa sunnah Senin Kemis. Boleh Bu Iman, silakan. Gini, puasa, apakah kita kalau puasa itu, kalau hari Senin puasa, Nah, Kemis harus puasa ya Pak Ustadz? enggak, namanya ke sunnah. Teman saya tuh bilang, Nah, katanya kalau Senin itu harus Kemis puasa. Jadi Senin umpamanya nggak puasa ya Pak Ustadz. Terus Kemis mau puasa nggak boleh katanya Pak Ustadz. Iya boleh Bu Iman boleh. Senin ibu puasa, Senin Kemisnya kagak nggak apa-apa. Ya Senin nggak Oh, puasa, gitu ya, Kemisnya Pak mau puasa Ustadz. nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Jadi nggak harus Senin Kemis ya Pak Ustadz. Iya. Iya nggak harus, tapi ya usahakan belajar karena itu kan juga sesuatu yang Rasulullah cintai gitu ya. Kalau di pesantren wajib tuh Senin Kemis.